Model lansia ya? Iya. Iya. Oh iya. Berarti ketemu saya tuh di usia 50-an kali, usia 54 atau 53 gitu ya. Nggak mungkin kalau selesai mau udah cicilan ya paling dia buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat tuan rumah Habibul Bait Bapak Haji Ahmad Saifuddin, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri pertemuan rutin 3 bulan ini, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati pula. Bapak-bapak, alhamdulillah kita diberikan izinnya untuk bisa menghadiri pertemuan ini, yang tentunya kita semua diberikan kesehatan sampai bisa kemari. Semoga kesehatan terus tetap ada dengan kita, ya kita bisa menjaga kesehatan yang tentunya dengan kegiatan rutin tiap pagi di rumah maupun yang diadakan oleh P2Tel yang setiap hari Rabu ya Pak ya. Nah, kalau ada yang punya waktu silakan aja. Tapi saya pribadi memang melakukan perawatan kesehatan setiap pagi Pak. Jadi jalan pagi lebih kurang minimal 2-3 kilo. Nah, bahkan lebih jauh lagi ada. Jadi saya mohon maaf nggak bisa menghadiri senam di P2Tel yang di hari Rabu itu. Karena saya pikir saya udah enak jalan gitu, udah srek di jalan Pak Haji. Jadi ya gitu aja. Ya mudah-mudahan semua bapak-bapak, ibu-ibu bisa merawat kesehatannya. Mumpung sudah pensiun tentunya waktu bisa diatur lah waktunya. Alhamdulillah dari pertemuan 2 kali ini di bulan Maret, yang pertama di kediaman rumah saya, yang kedua di tempat Bapak Haji Ahmad Saifuddin ini, kita sudah dapat menarik dana untuk kas dan konsumsi di sini ya. Untuk kas di bulan Maret sudah terkumpul sebesar Rp490.000 Pak. Dan yang untuk di bulan Juni sebesar Rp355.000. Mungkin yang Bapak pegang itu belum ada tambahan Bapak Ahmad Purnama. Baru dia ya? Nah, baru kemarin dia transfer ke saya. Dan untuk bulan-bulan berikutnya saya nggak perlu bacakan karena belum lengkap. Jadi ini, maaf, ini dana kas ya Pak. Dana kas yang konsumsi ya ada yang full, ada di bulan Maret sesuai dengan jumlah anggota. Ada juga yang belum full ya, saya nggak perlu membacakan karena konsumsi ini sifatnya ya personal aja ya buat mereka yang berketepatan. Buat yang ketepatan kita berikan. Jadi jumlahnya kadang-kadang bisa lebih, bisa kurang. Kadang-kadang dari anggota memberikannya dirapel gitu. Ada yang begitu. Ada yang sampai udah bulan Desember, ada yang belum gitu. Jadinya tidak perlu kita bacakan, jadi perlu tahu aja Bapak di sini ada catatannya. Jadi yang penting kita uang kas yang sudah terkumpul. Maaf Pak ya, itu saya taruh di rekening saya. Sesuai dengan kalau ada dari pensiunan saya di situ juga sama dengan bang saya. Jadi jumlahnya sampai dengan Maret dan Juni ini sebesar, saya hitung tuh ya Pak Haji ya, hampir 800 ribuan ya Pak Haji ya, 800 ribuan lebih, belum yang mereka yang sudah memberikan di bulan September dan bulan Desember, tapi nggak banyak, ada yang beberapa orang gitu, jadi nggak perlu saya umumkan. Jadi yang udah ini aja yang ketahuan ini di bulan Maret dan bulan Juni, dan ini juga belum full di bulan Juni. Nah, nantinya efektifnya mungkin di akhir tahun apa ya Pak ya, Pak Haji ya, untuk diinformasikan kepada anggota ya Pak Haji ya. Jadi kalau untuk sekarang masih gambaran sekilas aja. Di bulan Maret
jumlah ada 22 orang, 22 anggota sebesar Rp90.000 dan di bulan Juni belum semuanya, jadi hanya Rp355.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bisa bersama-sama kita tujuannya untuk dimana dari bisa memberikan dimana masih mungkin ada anggota ada yang sakit maupun ada yang mohon maaf ada yang meninggal, nanti kita bisa rumuskan lah bagaimana tekniknya memberikan, karena dana yang baru terkumpul ini ya mungkin belum begitu yang sesuai dengan harapan. Misalnya mungkin takutnya kan kalau dari anggota ini ada yang meninggal sampai 2 orang 3 orang, kita kan khawatir nanti kasnya belum bisa menghitungnya gitu ya. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan bagaimana pengelolaan kas untuk kematian maupun yang sakit agar ya bisa sesuai dengan harapan kita, Pak. Kita memberikan sebesar berapa, nah, nanti apabila ada masalah yang meninggal sampai berapa orang, nah itu juga gimana caranya, mungkin dari Bapak-Bapak nanti akan saya mohon masukannya supaya bisa semuanya namanya ya inilah sesuai dengan harapan kita semuanya masing-masing. Demikian Pak ya, mohon maaf tutur kata saya kurang teratur, kurang tertata. Demikianlah, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah ini ya panjang umur ini biar Arab nih. Bujarto. Ya, silakan. Pak, ibu mana, Pak? Ditanyain ibunya tuh, ibunya dikenal. Ibu gak ikut. Ada tapi nggak ikut tadi ya. Pak di sini aja Pak, jangan depan pintu Pak. Nah ini asistennya. Ntar ada orang lagi ya. Ayo, silakan. Silakan Pak Budi. Maaf ya Bu. Ayo, silakan. Senderannya empuk gitu. Masih ada lagi Kak seperti itu Kak? Habis ya? Ada. Terus sini. Oh ini yang tadi ada. Oh ya. Ya. Terima kasih tadi. Pak, kita minum dulu, Pak. sudah dengar laporan dari bendahara Pak Saprudin. Kita juga perlu lihat ini dari ini saya mau nanya, kalau di data kas dan data konsumsi itu jumlahnya kan 22 semuanya ya. Yang di bulan Maret terdaftar 22. Iya. Mungkin Nah di sini kita lihat kalau Bu Juwariah itu dia hanya kas saja ya. Oh iya. Bu Juwariah kas saja. Terus kalau Pak Sarmili hanya konsumsi doang nih ya. Ada kasnya nggak salah Pak? Kasnya kalau lihat sini nggak ada. Nggak ada ya. Nanti saya cek lagi di buku. Sarmili di konsumsi dia nomor 22, tapi di Oh kasnya, konsumsi ada, di ada konsumsi. konsumsi ada, di kasnya nggak ada dia. Konsumsi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya jadi jumlahnya 22. Kalau yang di kas Bu Juwaria tapi konsumsi nggak ada. Kalau pasar mili adanya di konsumsi dan nah dari ini kita juga pengen masukan dari bapak-bapak semuanya. Saya coba menganalisa ini kan keinginan kita seperti P2TEL Depok itu mereka yang bayar iuran seperti Cinere ya. Di Cinere itu kalau ada yang meninggal dapat tambahan itu per orangnya 500.000, dan kalau ada yang sakit dirawat di rumah sakit itu 200.000. Tapi kalau yang sakit dirawatnya dalam 1 tahun cuma 2 kali ya, kalau 3 kali dirawat enggak gitu ya. Nah saya coba menganalisa ini, tolong Bapak nanti mungkin ada masukan sebagainya. Pingin kita juga seperti itu, ketika ada yang meninggal di kita, mereka dapat tambahan dari iuran ini 500.000. Kalau ada yang sakit misalkan 200.000. Nah yang saya ingin lontarkan ini, idealnya kalau saya coba ini kan ada 22 orang itu ketika dia nanti
misalkan meninggal kan berarti harus ada dana yang mencukupi. Mencukupi itu artinya ketika satu orang 500.000 berarti kali 22 orang itu sekitar 11 juta ya. Nah 11 juta terus udah gitu dari 11 ini 22 orang ini Pak Saprudin. Di 23 Pak pasar mili udah ada. 23. Itu. Ini belum termasuk istri. Ini kan baru bapak-bapak doang ini ya. Kalau masuk istri saya hitung ada 17 berarti 22 ditambah 23 ditambah 17 40 kalau misalkan satu orang 500.000 kan 20 juta. Nah itu analisa saya. Bagaimana kalau hal ini terjadi ketika uang kas kita kurang, cara pembayarannya gimana itu itu sih yang saya ingin bertanya dan ingin bermasukan. Saya harap dan saya juga sangat berharap masukan bapak-bapak mungkin lebih jauh lagi ke depannya. Ditambah lagi itu kalau meninggal ya, kalau yang sakit kan 200.000 ya. Itu ditambah lagi seperti itu. Nah ini kira-kira jalan keluarnya gimana? Silakan yang mau nanggapi ini, mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama dan ada jalan keluar yang terbaik. Silakan yang mau bicara duluan siapa? Masuk TV nih. Masuk TV Waji. Masuk TV. Pak Moji masuk TV Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sumbang saran aja ya. Pertama mungkin masalah kita sama-sama jaga kesehatan dari Pak Saprudin tadi. Saya setuju sekali. Dan sebetulnya ada beberapa alternatif untuk kesehatan, bisa kita sendiri, bisa kita dari grup kita ya sendiri. Contohnya Pak Saprudin jalan pagi itu juga sehat ya. Alangkah baik juga mungkin kita bikin komunitas jalan pagi kita, di mana jalan paginya mungkin Pak Saprudin bisa awali ya. Saya support, saya ikut. Dan juga bisa senam setiap Rabu di Plaza Tokom. Dan untuk setiap hari juga bisa sebetulnya. Saya juga setiap hari ya Pak, insya Allah setiap hari olahraganya ya. Itu ada senam virtual. Itu linknya setiap hari dikirim juga ada linknya. Bisa juga dengan itu. Itu untuk kesehatan ya, mudah kita selalu sehat semuanya. Kemudian untuk dana kita nih, dana kas dan dana konsumsi. Mungkin untuk yang baru kumpul ya. Saya ini aja ingatkan aja. Jadi ini sebetulnya kesepakatan waktu pertemuan pertama di rumah Pak Saprudin, di mana kita sepakat waktu itu untuk dana konsumsinya satu MP itu 15.000 ya. Lebih dari apa boleh silakan, tapi sepakatnya minimal 15.000 per pertemuan. Kemudian untuk konsumsinya 10.000 ya. Kas 15.000, konsumsi 10.000. Nah, itu sepakatnya gitu. Kemudian dana ini termasuklah mungkin di kelompoknya dana sosial. Ini kita menyontoh apa yang ada di PC. Di mana pada awalnya PC itu kita mengadakan dana sosial awalnya khusus yang peserta senam. Awalnya ya, ini awalnya. Itu setiap selesai senam kita saweran dikumpul uangnya, terus disepakati waktu itu bagi teman-teman. Awalnya juga yang senam, teman-teman yang meninggal dikasih 500.000. Kemudian yang sakit dirawat di rumah sakit, bukan sakit di rumah, tapi dirawat rumah sakit dikasih 200.000. Tapi dengan perjalanannya sekarang bukan yang peserta senamnya ya, udah semuanya, semua Depok. Mungkin kalau salah di Pancoran Mas juga pernah dapat Pak Kirno waktu sakit salah dikasih ya. Sukirno. Pak benar dikasih kan? Waktu beliau sakit dia pernah dikasih. Jadi udah berlaku semuanya. Kemudian Cinere Komsat itu udah lama berjalan sesuai yang seperti yang kita adakan sekarang. Mereka udah punya uang kas.
Kalau salah, saya dari Pak Aji malah tahunya. Cinere nyumbang ke PC 500.000 per bulan. Karena dia punya kas, artinya untuk support dan sosial nih. Ya kalau dananya cukup ya bagus juga, tapi kalau belum ya nggak usah dipaksakan. Nah, kemudian seperti sampaikan Pak Haji tadi, uangnya untuk apa? Gitu. Uang dan khusus kas. Kalau konsumsi kan jelas dipakai untuk suatu pertemuan. Untuk yang kas ini, ya mungkin kita nyontoh di ini ya, nyontoh yang ada di PC juga di cabang. Tapi mungkin besarannya nggak segitu. Dan juga menurut saya ya, nggak harus gitu, nggak harus. Jadi selagi kas kita mencukupi, karena jangan jadi beban juga, karena ini sosial ya. Jadi kalau selagi dana kita mencukupi, kita serahkan. Kalau enggak ya mungkin bisa ngutang dulu, atau kalau terlalu banyak ngutangnya mungkin barangkali ya dirembukkan lagi mungkin ya. Karena khawatir juga kalau diharuskan, ini kan sifatnya sosial. Enggak, bukan harus, bukan hak. Ini bukan hak, sukarela kan, bukan hak. Jadi enggak diharuskan. Jadi tergantung kas kita juga. Itu dari saya, mungkin teman-teman lain juga ada pendapat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya? Masuk Pak. Mungkin ada beberapa saran atau usulan ya, mungkin atau pendapat lah. Kalau di cabang Depok sudah ada, mungkin kita tidak perlu mengadakan sendiri, tetapi kita mensupport. Jadi misalkan dana yang ada di kita sisihkan, kita sumbangkan ke PC untuk mensupport program yang di PC. Jadi kita tidak perlu mengadakan sendiri, artinya tidak perlu menyantuni langsung sendiri, kita ikut sama PC aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setuju dengan Pak Safrizal tadi, jadi bahwa jangan menjadi beban, Pak ya. Kita itu sudah tua. Kalau kita tetapkan misalkan iuran, atau kita sepakat ya iuran, artinya kalau suatu bulan kita tidak lupa membayar gitu, itu kan menjadi hutang. Nah, jadi ini saya mengambil contoh dari komunitas lansia saya di kampung, Pak ya. Jadi akhir-akhir ini iuran itu kami tiadakan, tapi kami ganti dengan kenceleng. Jadi setiap pertemuan kita sediakan kenceleng. Jadi kenceleng itu sifatnya kan sukarela dan semampunya lah gitu. Nah, itu kenapa saya demikian, karena saya menghindari hutang tadi, Pak. Jadi supaya kita itu tidak punya hutang, karena kalau kita sudah sepakat dan sudah komitmen, itu kalau kita nggak bayar jadi hutang gitu. Nah, kemudian kita itu sudah tua, sewaktu-waktu kita dipanggil. Nah, kalau kita dipanggil masih menyisakan hutang, ya kurang nyaman juga nanti ya. Ya, jadi mungkin itu salah satu masukan dari saya. Kemudian untuk daftar-daftar seperti ini mungkin nggak perlu dicetak, Pak. Mungkin kita perlu di WA saja supaya menghemat juga kertas itu. Iya, Pak. Dan mungkin juga tidak semuanya punya printer dan untuk di rumahnya nanti. Ya? Sekarang udah zamannya WA. Ya pakai WA aja lah. Nanti dibacain di WA aja, nggak apa-apa, lebih praktis dan hemat lah gitu. Itu apalagi ya? Saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut, silakan semuanya. Iya. Ya Pak Purwo. Saya menyerahkan. Ayo yang lain Pak Munadi. Oh, Pak Munadi nih biasanya. Banyak sekali nih apa ya?
pemikiran-pemikiran yang bukan main dah, luar biasa nih. Pak, ada sedikit aja. Ya. Pak Yunus nih. Oh, Pak, nah ini. Akhirnya ketarik juga. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini kalau nggak dipaksakan memang nggak bisa hadir, Pak. Saya itu sebenarnya pengen ya ketemu, bahkan saya dengan tetangga aja cuma ketemu di jalan aja. Jadi intinya gini sih Pak, kalau masalah iuran apapun keputusannya saya ikut kalau dari sisi iuran ya, karena saya memang kurang memahami, kurang mendalami tentang organisasinya ini. Tapi tadi kalau ada kegiatan tambahan selain senam yang kan setiap hari Rabu ya Pak. Kebetulan saya hari Rabu itu ada aktivitas yang nggak bisa ditinggal juga kan, akhirnya saya pengen usul ide tadi namanya apa ya, kita sebut Orjapa, misal olahraga jalan pagi gitu. Setiap hari Sabtu misal gitu ya. Saya kan dengan kawan-kawan saya ini di Waluyo dengan Munadi dulu kan satu tim, pengen ngumpul lagi kapan jalan gitu. Nah ini kalau bisa direalisasikan, saya siap jadi jadi pengikut gitu maksudnya. Ya kan kalau Pak Zainul kan beliau udah olahragawan kayaknya udah aktif, silahkan nanti kita titik ketemunya di mana gitu, terus kemudian setiap hari apa, kemudian rutenya kemana gitu, terus kemudian kalau perlu kita bikin seragam khusus gitu. Saya siap membuatkan seragamnya kalau perlu, kalau dalam hal ini gitu. Untuk kebersamaan ini untuk tahap pertama ya. Tahap pertama, setelah itu nanti kita bikin masing-masing. Nanti muter aja Pak. Maksudnya biar mulai kapan ya, dari seragamnya itu nanti. Kebetulan saya punya teman konveksi yang bisa harga murah gitu. Itu sih dari saya Pak, selain tadi mengusulkan kegiatan tambahan selain senam, kemudian pertemuan yang seperti ini gitu. Ada lagi saya usul tadi olahraga jalan pagi. Kalau jika bisa diwujudkan untuk merangsang itu sih, saya mencoba untuk menginisiasi dan kemudian merangsang membuatkan minimal kaosnya gitu ya. Nah, nanti tinggal size-nya aja dikumpulin, nanti saya buatkan. Dan namanya apa gitu, kira-kira pakai label apa gitu. Ada logonya juga. Boleh. Logonya jangan P2Tel, kesannya kalau udah tua banget gitu ya. Logonya kita aja apa gitu. Kayak kaosnya Munadi kan P2Tel ya, kesannya kalau pensiun. Ya mungkin kita punya nama sendiri yang memang kebetulan anggotanya P2Tel, tapi nggak usah pakai P2Tel gitu. Itu sih dari saya mungkin Pak, untuk daripada saya nggak ada disuruh nggak ngomong ini. Demikian dari saya. Iya, kayak boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak usulannya, konsumsi kan dibayar cuman sama bapaknya. Kalau bisa ibu-ibu yang datang juga bayar aja Pak. Kan cuman sekali 3 bulan. Itu lebih bagus, jadi kita nambah-nambah uang kas gitu. Gimana Bapak? Pak? Gimana usulnya nih Pak? Kita kan selama ini yang bayar bapak-bapaknya doang. Kita kalau bisa ibu-ibunya ikut bayar Pak juga, karena kita makan cuma 3 kali 3 bulan sekali kan Pak. Iya, semangat. Masa bapaknya yang bayar aja, kita juga ikut bayar Pak. Bapak-bapak yang belum ngajak ibunya dibawa Diajak ya. Gitu Pak. Gimana Pak? Kita melulu. Semangat pagi. Ini Pak mungkin supaya lebih regeng, lebih rame gitu ya. Setiap ada pertemuan gini mungkin ada yang sharing tentang tips-tips kesehatan, atau tips-tips nanam jahe, atau mungkin ada manfaat-manfaat herbal yang pernah dialami dan sebagainya. Itu mungkin sekedar untuk mengisi waktu dan bermanfaat gitu ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Ini memang kemarin ada masukan juga Pak Prastya
ya untuk ada sharing-sharing tentang kesehatan herbal dan sebagainya. Kemarin Pak Nuryanto tuh kesini juga ngasih masukan. Saya boleh nggak kalau nyampein sesuatu di acara ini? Silakan, nggak apa-apa, mumpung kita lagi kumpul. Dia punya semacam peluang usaha katanya. Ya silakan aja, tapi kita tunggu belum hadir. Tapi nggak apa-apa, nanti bagus usulan Pak Prasetya ini. Siapapun boleh menyampaikan hal-hal mungkin yang baik di sini. Ya kita berharap biar ini pertemuan semakin hidup ya, artinya semakin keakraban kita juga. Saya menanggapi Pak Prasetya tadi dikatakan ada semacam pertemuan di kampung ya. Di kampung itu nggak ada iuran, hanya kengklengan. Nah di kita ini saya udah bicara sama Pak Safrudin, kita ngadakan iuran ini sebetulnya nggak ngambil dari uang MP atau bulanan pensiun, tapi kita coba itu kita inikan dari uang datul. Nah jadi semua pensiunan P2T itu kan akan dapat duit ketika dia ngisi datul. Nah ngisi datul itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali tiap orang itu dapatnya 250.000 ya. Nah jadi artinya kalau dilihat iuran itu dengan uang datul itu ya bukannya ini sih ya, artinya itu uang sebetulnya yang memang kita dapat ekstra, tapi kalau disisihkan sedikit ya itu menjadi uang seperti ini. Nah artinya ketika dia sudah nggak ngisi datul, nggak ada kewajiban lagi. Nah, misalkan kalau dia nggak ngisi datul kan nggak dapat uang. Kalau dia nggak ngisi datul, yang 250.000 itu nggak dapat. Tapi kalau dia isi datul baru dapat. Jadi waktu itu pertimbangannya itu. Saya juga terima kasih kalau Bapak ada yang isi datulnya udah langsung mandiri ya, artinya bisa langsung isi datul. Cuma ada beberapa pensiunan yang sudah tua-tua, mereka kan nggak bisa isi datul, ya kita bantu juga. Jadi seperti Pak Murdi, ya, Pak Anwar. Pak Anwar itu sudah sepuh juga, dia sakit jantung dan artinya nggak mungkin dia bisa ikut pertemuan seperti ini. Ya paling kita bisa doakan mereka ya biar kita sehat. Nah itu aja sih informasi, dan kita pengen pertemuan ini terus berlanjut. Jadi informasi-informasi baik dari rekan-rekan yang sudah pensiunan, kita juga tahu juga gitu ya. Sekarang ini sudah 2 yang meninggal Pak kemudian di kita, yaitu Pak Marsono dan Pak Budi. Ya, mudah-mudahan kita dengan silaturahmi ini tambah sehat ya, tambah sehat, panjang umur, murah rezeki. Apalagi saya terima kasih Pak Murdianto memotivasi kita untuk ada jalan bareng-bareng ya. Nah ini yang dipeloporin sama Pak Safrudin, dia udah setiap hari Pak dia jalan. Makanya sudah sama dia. Wah sendirian dia. Nanti Pak Safrudin Bu Alima dengar nggak? buka di WA ini. Iya. 25 Tapi sebenarnya Bapak Haji itu kan yang jalan di sini, saya yang di Depok Bali ya. Yang memungkinkan kan di jalan sini ke Pak Safrudin yang tahu apa ini areanya. di DTC bisa parkir kan, misal kalau pada naik motor ketemu di DTC kan, DTC bisa tempat parkir. Nah, parkir terus kita berangkat dari situ, nanti pulang finish ke situ lagi, pulang ya Mas. Itu sangat memungkinkan. Terus nanti saya minta bantuan Pak Safrizal ini. Beliau kan sesepuh juga di P2T, bahkan pernah sampai sekarang jadi pengurus P2T Kota Depok. Jadi Pak nanti tolong bantu kita bagaimana sih prosesnya Cinere itu, mereka setor sekian tapi bisa mengcover semua anggota Cinere gitu. Nah bisa nggak kita kalau setornya cuma sekian,
tapi tercover semua yang ada di anggota kita. Gitu nanti di ini ya bantu ya Pak. Nanti saya konfirmasi lagi sama Pak. Tapi setahu saya store nggak store ke PC itu sudah di cover sama ini sama PC. Karena dana sosial itu dari pencelengan pencelengan di Saweran sama Saweran waktu senam, dan juga ada teman-teman yang pensiun baru mungkin donatur masih sekian masuk. Itu dikelola sama teman yang di dana sosial. Itu nggak terbatas untuk yang di yang ikut senam enggak, tapi udah semua PMP di cabang Depok semuanya. Cuman waktu COVID itu agak kewalahan sehingga minus dananya karena banyak ya. Sementara kita senam nggak ada, jadi masuk kurang, keluarnya banyak. Masuk nggak ada keluar. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai longgar lagi ya. Jadi cuman kalau saya nggak salah Pak Bambang Sianto Komsatnya Cinere ya, pernah malah menyampaikan kalau di sana tuh ada rutin dia dengan sosial rutin dia punya kas juga, dia akan nyumbang mungkin ya yang dibilang Pak Haji nyumbang 500 tuh. Tapi tanpa menyumbang juga sebetulnya sudah tercover sama PC. Tergantung kasnya sekarang masih ada nggak itu aja. Jadi masih cukup. Tapi nanti saya konfirmasi lagi. Baik, terima kasih Pak Rizal. Masukan juga. Ya, apa Pak? Begini Bapak-Bapak, karena kebetulan saya jadi bendahara, dana yang saya pegang kan belum memenuhi harapan untuk kita berikan kepada mereka yang duka cita ya. Nah, saya punya usul, punya saran. Bagaimana kalau dana kas yang sedang berjalan ini kita aktifkan cuma sebatas kemampuan yang kita berikan. Jadi nanti solusinya bisa dengan bantuan dari bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang sifatnya sukarela aja. Jadi ditambahkan jadinya. Ini mungkin udah banyak berlangsung di kampung-kampung juga. Jadi udah ada uang kas RT misalnya. Tapi warga dimintain juga untuk memberikan sumbangan sukarelanya agar untuk yang berduka cita itu menerima, walaupun kas kita ini belum seberapa ya, belum cukupi gitu ya. Mungkin nanti persentasenya aja jadi berapa dari nanti kalau sudah terkumpul cukup banyak, barulah kita berikan, kita atur lagi lah gitu. Ini sekedar saran aja karena mungkinan kita ini kan kita nggak tahu ya, kita di sini sehat-sehat semua tahu. Sementara saya megang uang jadi bendahara ini ya tanggung jawab juga gitu. Saya harus keluarkan kalau bisa, jangan sampai ya pendam begitu aja. Kalau bisa, ini saran saya buat gitu aja, barangkali nanti kalau ada itu dengan sukarela, dengan spontanitas, oke, ada teman kita yang meninggal nih saya kasih, tambahin lagi uang kas gitu. Kadar itu aja Pak ya saran saya. Dan dari ibu-ibu barangkali ada yang mau ngasih masukan? Ya, mau ngasih masukan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya dengar dari Bapak Ketua, kebetulan saya agak sedikit berasa ya, oh iya ya kalau uangnya segini gitu loh, mana mungkin kita bisa ngasih orang sebesar itu gitu. Sementara kita yang pertemuan juga nggak banyak. Yang saya tahu seharusnya yang hadir 40-an ya Pak Haji ya, yang maksudnya yang anggota di kita ya. Tapi yang hadir baru sekian ya, alhamdulillah, ini pun udah alhamdulillah. Dan untuk memberikan sebesar itu kita kan belum ada. Jadi gini aja, dana ini usulan saya ya. Dana yang ada umpamanya kita targetnya taruhlah kita kasih 100 umpamanya. Ini dana yang ada cuma 50 gitu ya. Kenapa tidak yang 50 kita urunan? Ya mungkin kita bikin kenceleng atau nanti kalau ada yang sakit, ayo kita jenguk rame-rame saling urunan sekian. Seadanya aja gitu. Jadi yang 50.000 tadi kita tambahin dengan hasil dari urunan kita. Jadi alhamdulillah jadi banyak gitu loh. Karena maaf ya saya juga di lingkungan begitu. Kalau ada yang sakit, kita punya dana sekian nih. Kok orang sakitnya umpamanya itu kebetulan 1 ya. Kadang-kadang yang sakit barengan ada 2, ada 3 gitu. Itu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Jadi
ya alhamdulillah mudah-mudahan rezeki kita insya Allah tambahlah kalau kita niatannya ya untuk teman, untuk kita bersama kita. Jadi alhamdulillah insya Allah ke depannya gitu mungkin ini bisa diterapkan di pertemuan ini. Itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini menarik juga ya. Jadi kalau saya simak, ketika dana kita adanya segini, tapi ada yang musibah. Nah, kita buka aja kayak celengan kalau sukarela ya. Ya. Ada lagi tanggapan yang lain? Ya. Ini ya Pak. Menarik sekali. Gini, Bentar, Pak. ya baik, kita dudukkan perkaranya menurut yang sudah disepakati tadi. Jadi dari PC itu kan ada dana yang bisa disalurkan untuk misalkan ada yang sakit atau yang meninggal. Itu kan sudah reguler Pak ya. Nah, maksudnya reguler selama ada dananya Pak ya. Nah, dari kita mungkin kita tidak perlu mengadakan sendiri, tapi kita memberikan sumbangan kepada dana di PC. Nah, kalaupun kita akan mengadakan sendiri itu mungkin dengan usulan Ibu tadi, jadi mungkin dengan kenceleng atau dengan saweran yang mendadak gitu. Tapi pada prinsipnya untuk yang reguler tadi itu kita sudah mengikuti PC aja. Nah, kita store-nya ke PC aja. Jadi nggak perlu mengurusi yang individual yang sudah ada gitu. Nah, perkara kalau mau nambah, nah itu bisa kita bicarakan sama-sama. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak senada sama Pak Pras nih. Ini maksud saya gini. Untuk yang dari kita nih, biasanya kalau kita melayat ya, maaf ya, biasanya kita melayat, kita kan ada amplop yang ada di bawah ke Baskom ya. Nah sekarang nanti mungkin kita dikoordinir, kita bukan ke Baskom langsung, tetapi ke salah satu teman kita siapa, ya, baru itu yang menyerahkan ke yang kedukaan. Mungkin caranya begitu barangkali. Jadi yang harusnya ke Baskom kita dikumpul yang berapa teman kita. Nah, cuman kita juga harus ini ada komitmen untuk ketemu di mana misalnya ada kedudukan di rumah ini, kita ketemu ya jam berapa kita sana ya. Sepakat ini. Saya kira gitu. Terima kasih. Jadi ada teman kita yang kebetulan dekat yang berduka, disitulah kita memberikannya Pak yang. Iya, nanti satu orangnya menyerahkan. Nggak harus bendahara Pak RT ya, Pak ya. Pak RT. Biasa ngomong Pak RT. Ada lagi Pak? Mungkin harinya berbeda nggak Pak? Nah, sekarang meninggalnya hari ini, kita datangnya hari ini juga. Iya, hari hanya. Mekanismenya gimana? Pak. Iya, mekanismenya kayak gimana? Karena coba kita detilkan. Ketika kita dapat kabar meninggal jam 10 pagi, kita ngumpulkan uangnya kayak gimana? Sementara dikuburkan setelah zuhur misalkan, kan sempit sekali waktunya. Coba dipikirkan itu, karena memang terkadang ketika teori memang bisa, tapi begitu terjadi mungkin sedikit banyak agak banyak kesulitan. Meninggal jam 10 setelah zuhur dikubur, kita juga belum tahu semua, walaupun tahu mungkin di share sama teman kita, begitu saya belum tentu yang baca, mau kumpul sumbangan silakan ke saya misalkan. Mungkin nanti ada yang nyumbang baru 4 orang atau 3 orang. Seperti itu, nggak semua. Nah itu tolong dipikir kayak gimana mengantisipasi seperti itu. Terima kasih. Jadi maksudnya gini, untuk yang menyumbang ini sesuai yang pergi yang kebetulan ingin melayat yang. Jadi yang melayat biasanya kan kalau kita melayat ya seperti disampaikan tadi masuk ke Baskom. Nah, nanti bukan masuk Baskom lagi tapi diserahkan ke teman kita yang kolek. Siapa aja. Mungkin hari kalau di rumah si A
bisa 12 orang yang hadir yang melayat. Rumah si B mungkin 5 orang mungkin yang lain berhalangan. Jadi nggak besarannya nggak tentu nggak tentu mang. Tergantung yang melayatnya, teman-teman kita yang sempat melayat. Baik mungkin yang masih sempat sebelum dimakamkan atau setelah makamkan tergantung kondisinya saat itu ya. Terima kasih sekarang gitu. Ya tadi pertanyaannya gini Pak. Kan tadi ada ide kawan-kawan yang lain kan mau menyumbang. Kan karena lokasinya tidak ikut melayat. Karena tidak ikut melayat tapi pengen nyumbang. Itu. Mekanismenya itu kan sederhananya kan sebenarnya transfer nih. Bayarnya kan gitu. Kan transfer mekanismenya. Ini masalahnya. Baca WA-nya yang tidak ini kan, kalau namanya pensiunan buka WA kan jarang-jarang kan. Ya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau ada sempat kebaca pengen nyumbang ya transfer. Setelah transfer kasih hasil transfernya kasih tahu di Jabrian yang terima di bendahara. Transfer berarti ke bendaharanya. Iya, ke bendahara. Bendahara yang kolek. Bendaharanya kolek pasti kan. Bendahara nanti Bagi yang nggak hadir ya, nggak bisa hadir ya. ya tadi kan ceritanya kalau yang reguler kan sudah ditetapkan rupiahnya betul nggak? Angkanya. Reguler. Udah ditetapkan siapa yang meninggal udah dapat senilai X. Senilai Y ini kan variabel tambahan sifatnya sukarela nih. Sukarela. Nah yang Y ini gimana caranya? Caranya ya pasti transfer kan. Transfernya kemana? Ke bendahara. Kemudian bendahara menyerahkan ke siapa? Ke yang berangkat melayat gitu kan? Betul gitu nggak Pak Sar? Iya. Kayak gitu. Tapi masalahnya bisa jadi karena prosesnya cepat antar pemberitahuan dan orang yang hadir ke melayat bisa jadi yang tahu cuma 2, 3 orang, 4 orang ya nggak masalah, yang namanya juga. Kecuali kalau diperbolehkan, ya udah nggak apa-apa sahabat itu diserahkan besok lagi ya nggak apa-apa juga kan. Mungkin ini aja Mas, kan kita untuk sumbangan ini nggak mesti harus real time ya. Mungkin nggak hari ini meninggal, hari ini juga kita harus kasih. Tapi kalau soal melayat itu mungkin ya kalau yang berkesempatan biasanya kan begitu ya. Kalau berkesempatan ya silahkan aja. Karena melayat itu sebenarnya bukan perwakilan ya kalau saya bilang sih. Itu kan sifatnya kan ya personal ya. Siapa aja boleh melayat. Tapi kalau masalah tadi sumbangan, mungkin itu bisa aja 1, 2 hari, 3 hari. Karena seperti tadi bilang Pak Muji, untuk ngumpulin real hari itu juga itu agak-agak sulit. Ya mungkin kita tetap buka kemungkinan kan kebanyakan rekening ya. Kalau ke rekening kan bisa juga 1-2 hari udah kita kumpulin aja. Setelah dapatnya berapa, ya apakah nanti bendahara atau siapa atau apa yang sempat, itu baru kita serahkan 1 atau 2 hari setelah hari hanya. Ya mungkin itu juga. Kemudian masalah uangnya, Pak Sab, ini maaf ini Pak Sab Rijal. Ya kalau uangnya sebenarnya apakah kita waktu kita ngelayat kita masukin di kencereng di baskom, ini kan sifatnya personal ya. Silakan aja, mungkin kalau saya nih silakan aja dimasukkan. Tapi nanti kalau juga mau nyumbang untuk yang tim yang sini ini ya silahkan aja. Karena kan orang kan kadang-kadang kan beda ya. Kayaknya lebih nyaman di baskom aja deh supaya langsung. Bisa juga nanti udah di baskom, udah nanti yang di sini kita kasih aja nggak apa-apa. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ya kita yang seperti itu mungkin bebas-bebas saja. Yang penting intinya kalau kita mau nyumbang secara kelompok di sini ya silakan aja. Tapi untuk real time itu kayaknya agak kesulitan, pastinya begitu. Karena kan nggak semua juga melayat pada saatnya juga. Dan buka HP-nya bisa jadi setelah 3 hari. Pengalaman pribadi. bukan curhat ini. Tapi mungkin pas habis. paketnya pas habis. Ngandelinnya wifi aja Pak. Oh iya, kan ya bagi yang punya. Bagi yang punya. Pak Muji punya ini, nggak bayar dia. Mungkin itu aja Pak. Pak Ketua. Yang dilurusin Pak. Iya. Jadi terima kasih Pak Waluyo. Apa yang tadi disampaikan kayaknya fleksibel ya. Nggak real time pada saat itu terkumpul
langsung kita berikan. Memang idealnya kalau sudah terkumpul ya saat itu. Tapi kalau kita punya kas dulu. iya kalau kita punya kas duluan ya bisa kita ditalangin itu nanti sambil kita berjalan. Yang lainnya ada lagi Pak yang lainnya? Saya ketika yang kematian 500 itu belum ini Pak Safrizal, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah yang dari Dapentel 2 juta. Nah, Dapentel 2 juta itu diserahkan nanti di kantor. Jadi yang ahli warisnya datang, karena Dapentel itu nggak pada hari H itu keluarnya. Kemarin Pak Midi itu hampir sebulan baru yang 2 juta itu keluar. Ditambah ada lagi taspen. Nah, taspen itu besarnya juga kita nggak tahu, karena taspen yang harus mengurus adalah ahli waris langsung ke taspen. Jadi nggak melalui kita. Yang Dapentel doang tuh, yang 2 juta baru melalui ini. Yang 500 saya belum ini Pak Safrizal. Kalau yang 500 saya belum pernah tahu. Yang 500 itu saya nggak tahu persis ya. Artinya ini kayaknya kondisional ini penyerahannya. Bisa hari H-nya, bisa ini juga hari apa? Kan kadang-kadang yang ngurus itu nggak belum tentu langsung tahu juga hari itu ya. Belum dapat informasi. Agak fleksibel harinya kayaknya. Cuma saya nggak tahu persis karena ada yang ngurus ya. Termasuk ya kayak yang bezuk di rumah sakit ya. Itu kadang-kadang juga malah ada yang diserahkan di lapangan juga tidak sadar ya. Kalau kan kita ada 2 yang meninggal kemarin, Pak Marsono sama Pak Ali Pak Midi bin Alim. Itu dana yang 500 saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu yang 2 juta Dapentel sama yang taspen itu harus diurus sendiri. Dan ini perlu juga buat kita semua sebetulnya, SK jangan sampai istri nggak tahu. Jadi SK kita tuh yang paling penting, SK pertama, SK sama SK pensiun dan taspen itu harus ada tuh. Kalau nggak ada nanti ngurus lagi. Jadi kemarin yang lama itu Pak Midi bin Alim, dia ahli warisnya nggak tahu SK-nya ada di mana segala macam. Nah, itu kesulitannya. Tapi pada saat kita pensiun itu kita udah ngurus dan udah ditutup. Taspen untuk datang kematian dapat lagi. Taspen kesehatan apa tenaga kerja? Yang kemarin Pak Ali Midi ini taspen dana kematian. Misalnya ada taspen tenaga kerja, kesehatan. Kalau yang kita dapat kemarin kan BPJS ya. Tenaga kerja. Jadi gini ya, memang saya juga nggak tahu persis. Infonya seperti tadi. Kita untuk pensiun ada dapat dari kantor atau ada yang kita urus ke Jamsostek. Itu rupanya waktu saat kita pensiun terus meninggal, itu ada lagi uangnya. Saya nggak tahu juga kenapa, tapi ternyata itu yang mengingatkan awalnya kalau salah Pak Asmin dulu, Pak Asmin di sekretariat. Ada berapa teman dapat, saya nggak tahu juga kenapa gitu. Kalau gitu Pak, info menarik ini perlu kita realkan saja, maksudnya kita gali semaksimal mungkin untuk guidance kita semua yang masih hidup ini. Kira-kira setelah pensiun, ini kan sudah pensiun semua, kita udah selesai kan. Setelah pensiun sampai dengan meninggal itu dapat apa saja dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan apa-apa yang perlu dihindari. Maksudnya dihindari itu jangan sampai hilang. Nah ini kan kalau ini nggak update kan, mumpung kita bisa ngumpul gini lumayan juga. Ini dapat info kan, mungkin bapak-bapak yang aktif di PC mungkin bisa dapat itu. Iya. Baik Pak Haji Munjarto. Jadi semua biar tahu juga, nanti kita rekam juga. Dan yang saya tahu pensiunan yang meninggal yang masih belum putus ya, itu akan dapat dana Dapentel 2 juta. Dapentel 2 juta. Dapentel. Nah, dari taspen dapat lagi dana kematiannya. Cuma besarnya berapa yang tahu adalah langsung ahli waris, karena itu tidak melalui Telkom. Jadi taspen itu yang mengurus langsung dan yang tahu berapa besarnya adalah
mereka yang ahli musibah. Nah, yang perlu diperhatikan buat kita semuanya adalah SK kita pertama, SK kita pensiun, kartu taspen itu jangan hilang karena itu masih ada ini lagi ketika meninggal ya. Hah? Taspen nggak ada. Pada saat kita pengurus terakhir itu untuk tenaga kerja itu udah diambil semua udah nggak ada. Nah, yang saya kemarin pensiun, Pak Walio tahun berapa pensiun? Sama ya, 64 ya? Sama. Nah, saya juga 64. Jadi kita dapat dana tuh dari BPJS. BPJS ketenaga kerjaan. Nah, itu kita memang dapat dari situ. Terus nanti taspennya itu taspen belum keluar tuh. Jadi taspennya buat kematian nanti. Dana kematian. Tanda buktinya apa? Kartu apa? Tanda bukti taspen. Kartu taspen kan semuanya dapat. Nah, dari sekarang Bapak kalau misalkan yang belum ada kartu taspennya, nanti saya akan tanya ke Pak Ali Mardi supaya bisa ngurus caranya gimana. Karena itu diperlukan saat ketika meninggal. Itu kartu. Saya ada kartu taspennya. Beneran Pak? Lebar kan? Saya punya Pak. Kayak gini nih, maaf. Sertifikat ya. Iya, kayak sertifikat lebar. Bukan kartu, bukan. Ada kartu. Salah dua aja. Mungkin kalau ada contoh bisa di. Iya, yang besar itu banyak sertifikat Pak. Kan di situ kan peserta taspen gitu Pak. Yang gitu. Ya emang perlu Pak ya. Hal-hal seperti gini, apalagi kita yang duluan. Kan nanti istri nggak tahu ya, makanya dikasih tahu. Ini orang-orang teknik kayak ini kan pasti suka AP. Nah benar ada cuma ini punya ya Pak ya. Oh pernah lihat aku. Nggak pernah nih. Pernah lihat. Ini ya taspen. Kalau yang hilang kayak Pak Munadi nanti Ini ada saya. Nah itu kartu taspen. Ada kartu. Nah ini Kartu kayaknya diambil kayak kartu. pemahamannya dia kan kartu itu kan ya segede KTP gitu. Dan ini namanya kartu juga. Oh, kartu juga. Kartu juga. Ini kartu gede. Sertifikat. Kartu gaple. Karena pensiun melar dia. Itu Pak namanya kartu. Ada saya. Bapak ada lah. Pak Yunus punya lah. Lupa ya taruh di. Nah harus disiapkan tuh nanti tuh. Karena bapak-bapak saya punya memandang keluarga saya itu tipenya tuh beda. Istri saya tuh kalau udah punya dokumen tuh istri anak-anak itu sepertinya ya hanya kertas biasa. Untung saya itu punya hidayah lah dalam satu sisi itu. Jadi semua foto dia kecil, kadang-kadang tulis tes belajar nulis dia itu saya dokumenkan. Belajar nulis dia waktu dia lahir, koran itu saya beli korannya, memang saya langganan koran, begitu lahir tanggal hari itu tuh saya sisipkan, jadi dia tahu waktu dia lahir itu kejadian apa, sehari sebelum lahir sama sehari sudah Pak Purwo, ini menarik nih, ini menarik ya. Tolong informasikan ke cucu-cucunya nanti dokumentasi itu. Jadi akte lahir, saya dari akte lahir, foto ibu nikah sampai ke saya besar, saya ada semua dokumentasi. Saya dokumen semua saya dokumentasi di folder file itu, map itu. Semua akte anak lahir, semua saya folder semua ada. Saya punya anak 4 sama istri saya, jadi ada 6 kita folder itu lengkap semuanya Pak. Dari mulai dia tes kehamilan, loh Pak. Luar biasa. Saya taruh pemeriksaan ke dokter, saya taruh. Saya ini kan sama Pak siapa dulu ya, Pak orang keuangan orang Bandung, Pak Nanang dulu tuh. Sama dia ngobrol-ngobrol waktu audit, ngobrol-ngobrol gitu, terinspirasi. Memang saya belum sesempurna dia. Ya, makasih. Nah, tolong informasikan ke cucu-cucunya karena itu memang kayaknya sesuai dengan ini sesuai dengan keberadaan sanatullah otak kita. Nggak semua orang seperti itu. Saya bingung. Gitu anak saya SK saya waktu saya outsourcing, ayah taruh mana? Nanyanya ke saya. Dia ditaruh di rak sepatu. Enak aja. Waduh, saya bilang ini kalau saya nggak seperti ini kayak gimana? Nah, bapak mungkin besok lusa bisa menginformasikan ke anaknya atau ke cucunya
dokumentasi dari mulai lahir kalau bisa ya lebih bagus. Seperti itu. Dan saya juga saya bilang sama istri saya, kalau ada apa-apa tak bendel satu, SK pensiun semua, tabungan semua di satu map, buka di sini. Nah, seperti itu. Mungkin ini share aja Bapak-Bapak, moga-moga Bapak-Bapak ada insight menginformasikan ke anak cucunya sehingga dokumentasi itu terjaga. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Wah, ini juga masukan yang sangat bagus. Sering-sering membuka apa ya, paling nggak setahun sekali atau 2 tahun sekali. File-file kita tuh dari mulai ijazah atau buat kita dari sekolah tuh. Nah, sekali ya 2 tahun sekali lah kita buka. Baik, kita break dulu. Kebetulan udah disiapin ini ketupat ya. Ayo, silakan. Alhamdulillah ibu-ibunya bisa hadir. Iya. Ayo. Amin, amin. Makasih. Ayo silakan semuanya ayo. Ayo. Ayo silakan. Silakan ambil sendiri. Yang belum siapa? Oh saya. Pak, paling kecil nggak kelihatan. Siap ya. Semangat pagi. Pagi. Biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok yang tidak hadir pada hadir semua. Amin. Ibu bapak-bapaknya udah hadir semuanya. Tinggal yang belum mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Yang sakit kita doakan biar sehat. Amin. Ya.